فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به. وقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Pada suatu hari yang penuh berkah, Rasulullah duduk bersama para sahabatnya dalam sebuah majelis ilmu. Wajah-wajah para sahabat bersinar karena kerinduan akan ilmu yang mengalir dari lisan Rasulullah, yang selalu membawa petunjuk dari Allah. Di antara topik yang disampaikan hari itu, Rasulullah mulai bercerita tentang seorang hamba Allah yang mulia dan kisah yang begitu menakjubkan, yaitu tentang Zulkarnain dan dinding besar yang ia bangun. Rasulullah memulai kisahnya dengan suara yang tenang namun penuh wibawa, sehingga setiap sahabat terdiam dan memperhatikan dengan penuh perhatian. Beliau menjelaskan bahwa Zulkarnain adalah seorang pemimpin yang sangat adil dan kuat. Ia bukan sekadar raja biasa, melainkan seseorang yang dikaruniai oleh Allah kemampuan untuk menjelajahi bumi dari barat hingga ke timur. Ia tidak sombong dengan kekuatan yang dimilikinya. Justru ia senantiasa bersyukur dan menggunakan kekuasaan yang ada di tangannya untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Rasulullah menggambarkan bahwa dalam perjalanan ke arah timur, Zulkarnain sampai pada suatu tempat yang terpencil, di mana penduduknya hampir tidak dapat memahami satu bahasa pun yang biasa digunakan oleh manusia pada umumnya. Mereka adalah kaum yang hidup di antara dua gunung besar. Kaum ini datang kepada Zulkarnain dengan ketakutan dan penuh harap. Mereka mengadukan kepada Zulkarnain tentang gangguan dari dua bangsa yang sangat jahat dan merusak, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Penduduk tersebut memohon agar Zulkarnain melindungi mereka dari kerusakan yang dibawa oleh Ya'juj dan Ma'juj. Mereka berkata bahwa setiap kali Ya'juj dan Ma'juj keluar, mereka akan menghancurkan segala yang ada di hadapan mereka tanpa belas kasihan. Mereka merusak tanaman, membunuh binatang ternak, bahkan menghancurkan tempat tinggal manusia. Dalam ketakutan yang mendalam, mereka meminta agar Zulkarnain membangun benteng atau penghalang agar mereka selamat dari kehancuran. Rasulullah kemudian menceritakan bahwa Zulkarnain tidak meminta imbalan dari mereka. Ia berkata bahwa kekuatan dan rahmat dari Allah sudah cukup baginya. Namun, ia meminta bantuan mereka untuk mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan, seperti bongkahan besi yang besar. Setelah besi-besi itu dikumpulkan dalam jumlah banyak, Zulkarnain mulai membangun dinding itu dengan teknik yang luar biasa. Ia menyuruh mereka menumpuk besi hingga membentuk dua lereng gunung yang tertutup. Setelah itu, ia meniupkan api besar untuk memanaskan besi-besi tersebut sampai merah membara. Kemudian, ia mencurahkan cairan tembaga ke atasnya, hingga seluruh struktur itu menjadi keras dan kokoh, tak tertembus. Rasulullah menggambarkan dengan rinci bahwa dinding yang dibangun oleh Zulkarnain itu sangat tinggi dan kuat. Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat memanjatnya dan tidak bisa pula melubanginya. Zulkarnain berkata bahwa dinding itu adalah rahmat dari Tuhannya. Namun, ia juga menjelaskan bahwa suatu hari nanti, bila waktunya telah datang, Allah akan menghancurkan dinding itu, dan Ya'juj serta Ma'juj akan keluar kembali. Ketika itu terjadi, mereka akan menyebar di seluruh muka bumi dan membawa kehancuran besar sebagai salah satu tanda dari dekatnya hari kiamat. Rasulullah menjelaskan kisah ini bukan hanya sebagai cerita masa lalu, tetapi
sebagai peringatan dan pelajaran. Beliau mengingatkan para sahabat bahwa kekuasaan dan kekuatan sejati adalah yang digunakan dalam ketaatan kepada Allah. Zulkarnain adalah teladan bagi pemimpin dan umat manusia bahwa kejayaan dunia harus diarahkan kepada pengabdian kepada Tuhan, bukan untuk menindas dan berbuat kerusakan. Para sahabat mendengarkan dengan mata yang berkaca-kaca, merenungi dalam-dalam makna yang terkandung dalam kisah tersebut. Mereka memahami bahwa segala yang terjadi di dunia ini berada dalam kekuasaan Allah, dan setiap kejadian besar yang diceritakan oleh Rasulullah adalah bagian dari takdir yang sudah ditentukan. Demikianlah kisah yang disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya tentang Zulkarnain dan dinding yang membatasi Ya'juj dan Ma'juj. Kisah yang syarat hikmah, menggugah kesadaran, dan mengingatkan bahwa pada akhirnya semua akan kembali kepada keputusan dan kehendak Allah. Rasulullah melanjutkan kisahnya dengan nada suara yang semakin dalam, membangkitkan rasa penasaran dan harap dari para sahabat. Beliau menjelaskan bahwa setelah pembangunan dinding selesai, kaum di antara dua gunung itu hidup dalam ketenangan dan keamanan. Tidak ada lagi gangguan dari Ya'juj dan Ma'juj. Mereka bisa bercocok tanam, memelihara ternak, dan membesarkan anak-anak mereka tanpa rasa takut. Kehidupan mereka berubah dari penderitaan menjadi kedamaian berkat rahmat Allah melalui kepemimpinan Zulkarnain. Namun, Rasulullah juga tidak lupa memperingatkan. Beliau berkata bahwa suatu saat nanti dinding yang kokoh itu akan mulai retak. Hari itu belum datang, tapi akan tiba masanya ketika Allah menghendaki dinding itu akan hancur dan Ya'juj serta Ma'juj akan bebas. Mereka akan menyebar ke seluruh penjuru dunia dengan kecepatan dan kekuatan yang mencengangkan. Seperti ombak yang bergulung besar, mereka tidak akan bisa ditahan oleh kekuatan manusia. Rasulullah menggambarkan dengan penuh kewaspadaan bahwa Ya'juj dan Ma'juj akan menyerbu dari segala arah. Mereka akan meminum air dari danau-danau besar hingga kering. Mereka akan memakan habis tumbuhan dan menghancurkan kehidupan yang mereka lewati. Sampai akhirnya mereka akan mengangkat kepala ke langit dan berkata dengan sombong bahwa mereka telah menguasai bumi dan hampir menjangkau langit. Para sahabat mendengar ini dengan penuh ketegangan. Beberapa bahkan menundukkan kepala dengan wajah cemas. Namun, Rasulullah tidak membiarkan mereka larut dalam ketakutan. Beliau menegaskan bahwa Ya'juj dan Ma'juj, sekuat apapun mereka, tetap berada di bawah kekuasaan Allah. Ketika Allah berkehendak, mereka akan dibinasakan dengan cara yang tidak disangka-sangka. Allah akan mengirimkan makhluk kecil seperti ulat atau cacing yang menyerang leher-leher mereka hingga mereka mati bergelimpangan dalam satu malam. Tidak satu pun dari mereka yang akan selamat. Rasulullah menutup kisah itu dengan mengingatkan bahwa semua kejadian besar ini adalah bagian dari tanda-tanda hari kiamat. Umat Islam harus mempersiapkan diri bukan dengan ketakutan, tetapi dengan iman yang kokoh, amal yang ikhlas, dan ketaatan yang tulus. Kisah Zulkarnain, Ya'juj, dan Ma'juj bukan hanya untuk diketahui, tetapi untuk direnungkan dan dijadikan bekal dalam menghadapi masa depan yang penuh ujian. Ketika majelis itu berakhir, para sahabat tidak segera berdiri. Mereka termenung, membayangkan betapa besar kuasa Allah dan betapa pentingnya peran manusia untuk tetap berada di jalan kebenaran. Kisah yang dibawa oleh Rasulullah itu hidup dalam hati mereka, menjadi bagian dari kekuatan spiritual yang memperteguh keyakinan mereka akan hari akhir dan keadilan ilahi yang pasti datang. Setelah menyampaikan bagian akhir dari kisah kehancuran Ya'juj dan Ma'juj, Rasulullah memandang wajah para sahabatnya satu persatu. Beliau melihat kekhusyukan dan rasa takjub yang membekas dalam sanubari mereka.
Dengan penuh kelembutan, Rasulullah kembali menegaskan bahwa segala kisah ini bukanlah dongeng masa lalu, melainkan realita yang akan terjadi dengan izin Allah. Hal itu adalah bagian dari rencana besar Sang Pencipta dalam menutup lembar kehidupan dunia dan membuka tirai kehidupan akhirat. Rasulullah kemudian menyambung dengan menjelaskan bahwa ketika Ya'juj dan Ma'juj telah dibinasakan oleh Allah, bumi akan dipenuhi dengan bangkai mereka. Jumlah mereka begitu banyak sehingga tanah akan tertutup oleh tubuh-tubuh mereka yang membusuk. Aroma busuk akan memenuhi udara, membuat bumi seolah-olah tidak layak dihuni. Maka Rasulullah berkata, Allah akan mengirimkan burung-burung besar seperti leher unta. Burung-burung itu akan membawa jasad-jasad Ya'juj dan Ma'juj, kemudian melemparkannya ke tempat yang dikehendaki Allah, membersihkan bumi dari kehancuran dan bau yang menyengat. Rasulullah juga menyampaikan bahwa setelah masa itu berlalu, dunia akan kembali dihuni dalam ketenangan sejenak. Hujan akan turun dari langit, menyucikan bumi, membuatnya subur kembali, menumbuhkan tanaman, dan membawa kehidupan baru. Namun, kedamaian itu hanyalah sebagian kecil dari waktu yang tersisa karena kiamat telah dekat. Beliau menjelaskan bahwa keluarnya Ya'juj dan Ma'juj merupakan salah satu dari tanda-tanda besar hari kiamat yang disebut dalam wahyu. Sebelumnya akan terjadi pula tanda-tanda lain seperti munculnya Dajjal, turunnya Isa putra Maryam, terbitnya matahari dari arah barat, serta hewan melata yang akan berbicara kepada manusia. Semua ini adalah tahapan akhir sebelum dunia dihancurkan dan hari pembalasan dimulai. Rasulullah menceritakan semua itu bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membangkitkan kesadaran. Beliau ingin agar umatnya tidak terlena dengan kehidupan dunia, agar mereka senantiasa mempersiapkan diri menghadapi hari di mana amal menjadi satu-satunya bekal. Para sahabat mendengarkan setiap kata Rasulullah dengan dada bergetar, merasa seolah-olah berada di dalam kisah tersebut, melihat langsung kejadian demi kejadian. Ada di antara mereka yang bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kami akan menyaksikan hari itu?" Rasulullah menjawab dengan penuh kasih sayang bahwa umur umat ini, jika dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya, adalah yang paling singkat. Banyak dari mereka tidak akan mencapai masa itu, namun bekas-bekas dari fitnah dan ujian besar itu bisa saja terasa jauh sebelum semua tanda besar muncul. Karena itu, beliau memerintahkan mereka untuk menjaga iman, memperbanyak amal saleh, dan terus berada dalam keistiqomahan. Majelis pun berakhir dengan suasana yang hening dan penuh penghayatan. Para sahabat pulang dengan hati yang berat, namun juga dipenuhi oleh semangat untuk memperbaiki diri. Kisah Zulkarnain dan dinding yang menahan Ya'juj dan Ma'juj kini hidup dalam jiwa mereka sebagai pengingat bahwa setiap kekuasaan dan perlindungan yang sejati hanya berasal dari Allah dan bahwa setiap umat akan diuji sebelum akhirnya kembali kepadanya. Beberapa hari setelah Rasulullah menceritakan kisah tentang Zulkarnain dan dinding Ya'juj dan Ma'juj, para sahabat masih saling membicarakannya dengan penuh kekaguman. Mereka mengulang-ulang bagian-bagian kisah itu di antara mereka sendiri, mendiskusikan makna dan pelajaran yang bisa dipetik. Tidak sedikit yang merenung lebih dalam, menyadari betapa luasnya pengetahuan yang Allah berikan kepada utusannya, dan betapa pentingnya mempersiapkan diri menghadapi segala ujian yang dijanjikan akan datang. Rasulullah dalam beberapa kesempatan berikutnya kembali menyinggung tentang Ya'juj dan Ma'juj. Beliau menambahkan bahwa setiap hari makhluk-makhluk perusak itu berusaha menggerogoti dinding yang memenjarakan mereka. Mereka menggali sedikit demi sedikit, berharap bisa keluar dan menerjang bumi. Namun, setiap malam mereka meninggalkan usaha itu
tanpa mengucapkan insya Allah. Ketika mereka kembali keesokan harinya, mereka mendapati dinding itu telah kembali seperti semula, kokoh dan utuh, seakan tidak pernah digali. Akan tetapi, kelak, pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah, mereka akan kembali menggali seperti biasa. Namun kali ini, mereka akan mengucapkan insya Allah. Dan pada saat itulah, mereka akan menemukan dinding itu tetap seperti yang terakhir mereka gali, tidak kembali seperti semula. Maka, mereka akan melanjutkan penggalian hingga mereka benar-benar berhasil menembusnya dan keluar menyebar ke seluruh penjuru bumi. Rasulullah menggambarkan bagaimana kondisi bumi saat itu sangat kacau. Ya'juj dan Ma'juj akan turun dengan jumlah yang sangat besar, seperti gelombang air yang mengalir deras, menghancurkan semua yang dilewati. Tidak ada bangsa yang mampu menghalau mereka. Tidak ada kekuatan militer yang bisa menandingi kedahsyatan mereka. Mereka akan menguasai dataran dan pegunungan, lembah dan sungai, bahkan akan mencapai wilayah tinggi yang selama ini dianggap aman. Pada masa itu, umat manusia yang beriman akan menghadapi ujian berat. Mereka akan terpaksa bersembunyi dan berlindung di tempat-tempat terpencil, di pegunungan, di gua-gua, dan di balik batu-batu besar. Mereka hidup dalam kesempitan dan ketakutan. Rasulullah mengatakan bahwa pemimpin mereka saat itu adalah Isa putra Maryam, yang telah diturunkan kembali oleh Allah untuk membimbing umat manusia. Isa putra Maryam akan memimpin orang-orang beriman dalam doa dan permohonan kepada Allah, memohon pertolongan agar bumi diselamatkan dari bencana besar ini. Allah yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui akan mengabulkan doa mereka dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Allah akan menciptakan makhluk kecil, sejenis ulat atau serangga yang akan menyerang Ya'juj dan Ma'juj saat mereka sedang tidur. Dalam semalam, semua dari mereka akan tewas. Jasad mereka berserakan di tanah, memenuhi lembah dan sungai. Setelah itu, bumi akan kembali sunyi. Tidak ada suara peperangan, tidak ada derap langkah kaki Ya'juj dan Ma'juj. Namun, yang tersisa adalah bau busuk yang luar biasa dan jasad-jasad yang tidak bisa dihitung jumlahnya. Maka Allah akan mengirimkan hujan deras selama beberapa hari, membasahi dan membersihkan bumi dari segala kotoran, serta mengembalikan kesuburan dan keseimbangan alam. Rasulullah menyampaikan semua itu dengan penuh kesungguhan. Para sahabat menyimaknya dengan hati yang lapang dan pikiran yang terbuka. Mereka tahu bahwa apa yang Rasulullah sampaikan adalah kebenaran, karena berasal dari wahyu dan ilmu yang tidak mungkin salah. Maka mereka semakin giat dalam beribadah, semakin kuat dalam menjaga iman, dan semakin berhati-hati dalam menjalani hidup. Kisah Zulkarnain, dinding besi, dan kebangkitan Ya'juj dan Ma'juj tidak hanya menjadi kisah yang dituturkan, tetapi menjadi pelajaran abadi. Ia mengajarkan tentang pentingnya kepemimpinan yang adil, tentang bahaya fitnah besar, dan tentang keagungan kuasa Allah atas segala sesuatu. Di dalamnya ada pesan untuk tidak sombong dengan kekuatan dan selalu bergantung kepada Allah dalam segala keadaan. Dan Rasulullah menutup setiap kisahnya dengan kalimat penuh pengharapan dan kasih sayang kepada umatnya, agar mereka tetap teguh dalam Islam, tetap kokoh dalam menghadapi ujian, dan senantiasa memohon perlindungan kepada Allah dari segala bentuk fitnah dan kehancuran yang tidak mampu dihadapi oleh manusia tanpa pertolongan darinya. Setelah menyampaikan berbagai perincian tentang keluarnya Ya'juj dan Ma'juj serta peran Isa putra Maryam dalam masa-masa genting itu, Rasulullah tetap menekankan bahwa semua kejadian besar ini bukan sekadar tanda-tanda kiamat, tetapi juga pengingat akan kerapuhan dunia dan perlunya kesiapan rohani yang sungguh-sungguh.
Para sahabat yang mendengarkan tidak hanya kagum, tetapi juga merasa semakin bertanggung jawab atas keimanan dan akhlak mereka. Mereka tahu bahwa mereka adalah bagian dari umat akhir zaman, dan bisa jadi banyak di antara tanda-tanda besar itu akan terjadi di masa umat ini. Rasulullah pun melanjutkan bahwa setelah Ya'juj dan Ma'juj dibinasakan dan bumi dibersihkan kembali, masa itu akan menjadi masa keemasan terakhir bagi umat manusia. Di bawah kepemimpinan Isa putra Maryam, keadilan akan ditegakkan. Tidak akan ada lagi peperangan karena Isa akan menghancurkan salib, membunuh Dajjal, dan menghapuskan jizyah. Semua manusia diajak kembali kepada tauhid, menyembah Allah yang Maha Esa tanpa sekutu. Islam akan tersebar dengan damai ke seluruh penjuru bumi, dan setiap sudut dunia akan dipenuhi dengan keberkahan. Rasulullah menjelaskan bahwa bumi saat itu akan mengeluarkan hasilnya dengan sempurna. Buah-buahan akan tumbuh besar, susu hewan melimpah, dan kehidupan manusia akan dipenuhi kecukupan. Anak-anak akan bermain dengan binatang buas tanpa rasa takut. Tidak ada kebencian, tidak ada pengkhianatan, tidak ada permusuhan. Semua manusia hidup dalam kebaikan dan kedamaian yang belum pernah dirasakan sejak zaman para nabi terdahulu. Namun, masa keemasan itu pun tidak akan berlangsung selamanya. Rasulullah mengatakan bahwa setelah Isa wafat, waktu akan terus berjalan menuju akhir yang pasti. Akan datang angin lembut dari arah Yaman yang diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawa setiap orang yang masih memiliki keimanan di dalam hatinya, walau hanya seberat biji sawi. Angin itu akan menyebar ke seluruh penjuru bumi, melewati setiap rumah, setiap lembah, setiap sudut, dan tidak akan meninggalkan satu pun orang beriman hidup di bumi. Setelah itu, yang tersisa hanyalah manusia-manusia terburuk, orang-orang yang tidak mengenal kebaikan, yang tidak menyebut nama Allah, dan yang hidup dalam kegelapan moral. Pada mereka, kiamat yang sesungguhnya akan ditimpakan. Gunung-gunung akan hancur, langit akan terbelah, bintang-bintang berjatuhan, dan bumi akan diguncang hebat. Maka itulah saatnya seluruh alam semesta berakhir, dan manusia akan dibangkitkan kembali untuk menghadapi pengadilan Allah di hari kiamat. Rasulullah menyampaikan semuanya dengan penuh ketegasan, namun dibalut dengan kasih sayang yang dalam. Beliau tidak ingin umatnya lalai. Beliau tidak ingin umatnya hanya menjadi penonton dalam sejarah besar itu. Maka beliau menasihati agar setiap muslim senantiasa menjaga sholat, memperbanyak zikir, menjauhi maksiat, dan menyiapkan diri dengan amal syaleh yang ikhlas, karena tidak ada yang tahu kapan masa-masa besar itu akan datang. Para sahabat, setelah mendengar rangkaian kisah dan peringatan yang disampaikan oleh Rasulullah, merasa seolah-olah mereka melihat kejadian-kejadian itu dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka pulang membawa pesan yang mendalam. Kisah Zulkarnain, Ya'juj dan Ma'juj, Isa putra Maryam, dan akhir zaman menjadi bagian dari keimanan mereka, bagian dari narasi kehidupan yang harus mereka siapkan sejak hari itu juga. Dan begitulah, setiap kisah yang keluar dari lisan Rasulullah bukan hanya menyentuh akal, tetapi juga menembus hati, mengubah cara pandang hidup, dan memperkuat keyakinan bahwa segala sesuatu dalam hidup ini hanyalah sementara. Yang abadi adalah akhirat, dan jalan ke sana ditentukan oleh amal dan keteguhan hati di dunia ini. Beberapa hari kemudian, dalam majelis yang lain, para sahabat kembali berkumpul mengelilingi Rasulullah dengan penuh rasa haus akan ilmu. Wajah-wajah mereka tampak lebih serius dari biasanya karena kisah yang telah disampaikan sebelumnya tentang Zulkarnain dan Ya'juj serta Ma'juj masih membekas dalam ingatan dan perasaan mereka. Kali ini, Rasulullah melanjutkan penjelasan tentang apa yang terjadi setelah masa keemasan di bawah kepemimpinan Isa putra Maryam, dan bagaimana tanda-tanda akhir zaman semakin mendekat satu persatu. Rasulullah menjelaskan bahwa salah satu tanda akhir zaman yang muncul setelah wafatnya Isa adalah hilangnya ilmu agama.
bukan berarti Al-Quran dan hadits tidak ada, tapi para ulama yang memahami dan mengamalkannya akan wafat satu persatu, hingga tidak ada lagi yang mampu mengajarkan kebenaran. Ketika itu, manusia akan hidup dalam kejahilan. Mereka tidak mengenal salat, tidak mengetahui zakat, puasa, ataupun haji. Mereka hanya akan mengatakan, kami melihat nenek moyang kami dahulu mengucapkan kalimat ini, La ilaha illallah. Tetapi mereka sendiri tidak mengetahui maknanya. Rasulullah menggambarkan bahwa pada masa itu, Al-Quran akan diangkat dari dada manusia. Dalam semalam, tidak ada lagi satu ayat pun yang tersisa, baik dalam ingatan maupun tulisan. Orang-orang akan terbangun dan mendapati mushaf-mushaf kosong dari huruf-huruf, dan tidak ada yang dapat menjelaskan isinya. Dunia akan benar-benar kehilangan cahaya petunjuk, dan kegelapan spiritual akan menyelimuti seluruh manusia. Lalu, Rasulullah menyebutkan munculnya berbagai tanda besar yang lain. Di antaranya adalah terbitnya matahari dari arah barat. Ketika itu terjadi, semua manusia akan menyadari kebenaran ajaran Islam dan semua akan ingin beriman. Namun, pintu taubat telah ditutup. Tidak ada lagi amal yang diterima, tidak ada lagi penyesalan yang berguna. Allah telah menetapkan bahwa saat itu adalah penanda tertutupnya seluruh kesempatan bagi manusia untuk kembali kepadanya dengan ikhlas. Kemudian akan muncul pula binatang melata dari dalam bumi yang disebut sebagai dabbah. Makhluk ini akan keluar dari tanah dan ia akan berbicara kepada manusia. Ia akan menandai orang-orang beriman dan orang-orang kafir, memisahkan keduanya secara terang-terangan. Tak ada lagi ruang bagi kepura-puraan. Setiap manusia akan terbaca dengan jelas siapa dirinya sebenarnya. Rasulullah berkata bahwa makhluk itu akan keluar dengan bentuk yang tidak pernah dilihat sebelumnya, sebagai bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang luar biasa. Rasulullah mengingatkan bahwa pada saat itu, bumi tidak lagi menjadi tempat yang layak untuk ditinggali oleh orang-orang yang benar. Tidak ada keadilan, tidak ada cinta, tidak ada keimanan. Manusia saling membunuh tanpa alasan. Orang-orang yang jujur dianggap hina dan yang dusta dijunjung tinggi. Amanah dikhianati dan ilmu diperdagangkan untuk kepentingan dunia. Di tengah semua kekacauan itu, sangkakala pun akan ditiup. Rasulullah menjelaskan bahwa malaikat Israfil akan meniup sangkakala dengan suara yang mengguncangkan langit dan bumi. Seluruh makhluk hidup akan terkejut dan kemudian binasa. Gunung-gunung akan beterbangan seperti kapas, laut akan meluap, dan langit akan terbelah. Bumi hancur, semua makhluk mati dalam sekejap. Setelah waktu yang hanya diketahui oleh Allah, sangkakala akan ditiup sekali lagi. Semua manusia dari zaman pertama hingga terakhir akan dibangkitkan dari kubur. Mereka berdiri dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki, dan belum disunat. Masing-masing dari mereka berdiri dalam ketakutan, menunggu keputusan Allah. Hari itu adalah hari di mana tidak ada pertolongan selain darinya. Hari yang dijanjikan kepada semua manusia, hari kiamat. Rasulullah dengan suara bergetar mengakhiri kisah ini dengan mengingatkan para sahabat agar tidak terlena. Dunia ini fana dan segala yang dibanggakan di dalamnya akan sirna. Hanya keimanan, amal syaleh, dan keikhlasan yang akan menyelamatkan seseorang kelak. Para sahabat pun menangis, bukan karena takut kepada Ya'juj dan Ma'juj, atau karena ngeri akan kehancuran dunia, tetapi karena mereka takut tidak cukup siap saat semua itu benar-benar terjadi. Dan kisah ini pun diwariskan dari generasi ke generasi, menjadi bagian dari warisan nubuah yang hidup dalam hati setiap muslim yang ingin selamat bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Kisah Zulkarnain, dinding raksasa,
keluarnya Ya'juj dan Ma'juj dan kehancuran akhir zaman bukan hanya dongeng, tetapi adalah peringatan dan cahaya bagi mereka yang masih mau berpikir dan bertobat sebelum semuanya terlambat.